Kakak harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kakak akan menceritakan tentang perjalanan Bapak Yusuf. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya Tuhan. Tuhan berkati kami, terlebih saya dalam menceritakan isi Alkitab-Mu ini. Dan adik-adik kami yang di rumah Tuhan, Kau berkati, berikan kesehatan. Terima kasih Bapa, amin. Nah, ada yang tahu sebelumnya enggak adik-adik cerita tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya? Nah, pasti sudah tahu ya. Nah, ini kakak menceritakan bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Suatu hari Yakub berkata, "Yusuf saudaramu mengembalakan domba jauh dari rumah kita. Pergi dan lihatlah mereka. Lalu ceritakanlah kepada ayah." Ayah Yusuf, Bapak Yakub, menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang mengembala. Tapi karena saudara-saudara Yusuf sangat membenci dan cemburu karena Yusuf kesayangan dari Bapak Yakub, mereka tidak menyukainya. Ketika Yusuf sampai di ladang tempat mereka mengembala, saudaranya yang lain berkata, "Lihat, sudah datang Yusuf. Sebaiknya kita bunuh atau kita buang saja." Tetapi Ruben yang menyayangi Yusuf tidak mau adiknya terjadi kenapa-napa. Dia membuat alasan, "Udah, kita buang saja dia di dalam sumur, supaya suatu hari nanti Ruben bisa menyelamatkan adiknya Yusuf." Dan akhirnya Ruben berlalu pergi ke suatu tempat lagi pengembalaan. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya yang lain melakukan kejahatan dengan menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar yang sedang lewat dan mengambil jubahnya serta membunuh salah satu domba peliharaan mereka, dan bajunya yang diberikan oleh ayahnya dilumuri dengan darah. Ruben ketakutan, tapi bagaimanapun dia akhirnya mengajak saudara-saudaranya mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah dimakan oleh singa saat mengembala. Nah, adik-adik, sifat seperti ini menurut kalian bagus nggak ya? Apa yang harus kita lakukan jika adik kita disayang orang tua? Apa kita harus cemburu? Tidak kan? Nah, di dalam firman ini tertulis di Kejadian 37 ini, kita harus saling menyayangi satu sama lain. Nah, setelah kejadian Yusuf dijual ke saudagar-saudagar kaya itu, lalu mereka membeli Yusuf dan membawanya ke tanah Mesir. Mereka kemudian menjualnya kepada orang yang sangat kaya. Yusuf bekerja untuk orang tersebut. Dia mengurusi rumah dan ladang orang kaya itu. Selama beberapa tahun, segala sesuatu berjalan dengan baik. Sampai suatu hari, istri orang kaya itu menyukai Yusuf, dan dia membuat jebakan untuk Yusuf. Karena Yusuf tidak pernah mau melakukan kejahatan seperti menyayangi dia, tetapi istri orang kaya itu akhirnya membuat jebakan
dan Yusuf di penjara. Tiap orang dalam penjara sangat menyukai Yusuf. Allah mengaruniakan kebijaksanaan kepada Yusuf sehingga ia mampu menafsirkan mimpi orang yang di penjara itu. Dia ketika ada temannya 2 orang yang di penjara itu bertanya, "Saya sedang memimpikan ini," dan Tuhan memberikan Yusuf suatu kesempurnaan untuk mengartikan mimpi mereka. Yusuf dan mereka takjub dengan apa yang diartikan oleh Yusuf. Yusuf di penjara bertahun-tahun. Tampaknya orang telah melupakan Yusuf. Namun, satu hal, Allah tidak pernah melupakan Yusuf karena Yusuf adalah pilihan Allah dan kesayangan Allah. Suatu malam, Raja Mesir bermimpi 2 hal. Dia terbangun dan berkata kepada bawahannya, "Aku harus tahu apa maksud mimpiku itu." Seseorang memberitahu raja bahwa ada seorang pemuda di dalam penjara yang dapat menafsirkan mimpi. Raja itu pun berkata bahwa bawa dia kepadaku. Yusuf dibawa ke hadapan raja dan Yusuf mengartikan mimpi raja bahwa akan terjadi apa adik-adik? Terjadi dua hal yang akan dialami oleh bangsa Mesir. Yang pertama adalah kelaparan, kekeringan, dan musim yang berlimpah makanan. Nah, setelah itu Yusuf menyuruh raja untuk di saat mereka bergelimang makanan harus banyak-banyak menyimpan. Nah, terjadilah seperti yang diartikan oleh Yusuf, dan semua lumbung-lumbung mereka terisi dengan baik di tahun pertama dan mereka pun tidak ada yang kelaparan. Nah, tetapi di tahun berikutnya terjadilah kelaparan karena Yusuf sudah mengartikan mimpi Raja Mesir dan mereka tidak kelaparan. Tidak seorang raja berkata kepada Yusuf, "Tidak seorang pun sebaik dan sebijaksana engkau. Kau kujadikan sebagai penolongku." Raja pun memberi Yusuf cincin kerajaan dan pakaian yang bagus. Semua tunduk kepada Yusuf. Nah, begitulah adik-adik cerita kakak dari Alkitab, dari Kejadian. Semoga cerita ini bermanfaat buat adik-adik di rumah. Terima kasih.